Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Maulana akan menjelaskan mengenai financial leverage untuk memenuhi tugas manajemen keuangan lanjutan yang di dalamnya membahas BEP, DOL, DFL, dan DCL. Langsung saja mari kita masuk ke materi mengenai analisis BEP. BEP yaitu jumlah produksi atau unit yang dapat menghasilkan EBIT sama dengan 0. Analisis BEP dapat bermanfaat. Yang pertama di antaranya yaitu menentukan jumlah produksi yang dapat menutupi seluruh biaya. Yang kedua, menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu. Konsep analisis BEP dapat diterapkan apabila biaya produksi dapat dibedakan menurut perilakunya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Jenis biaya. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Contohnya yaitu gaji, biaya administrasi, penyusutan bangunan dan mesin, sewa gedung. Kemudian yang kedua, biaya variabel. Biaya yang secara total akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Contoh dari biaya variabel yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya kemasan. Kemudian yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel yaitu biaya yang memiliki karakteristik tetap, tapi juga ada unsur variabelnya. Misal, biaya listrik, biaya telepon, biaya pemeliharaan dan mesin, dan lain-lain. Break-even point atau BEP. Rumus menghitung BEP diantaranya yaitu BEP dalam unit. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel. BEP dalam rupiah. BEP sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi VC dibagi S. Kemudian target sales. Target sales sama dengan biaya tetap ditambah laba operasi dibagi 1 dikurangi VC dibagi S. Atau target sales sama dengan biaya tetap ditambah profit margin dibagi 1 dikurangi VC dibagi S. Degree Operating Leverage atau DOL. Degree Operating Leverage atau DOL adalah rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan EBIT terhadap perubahan penjualan. Rumus dari DOL yaitu DOL sama dengan presentase perubahan EBIT dibagi presentasi perubahan penjualan, atau DOL sama dengan Q dikali P dikurangi V dibagi Q dikali P dikurangi V dikurangi F. DOL ini digunakan untuk analisa dan perencanaan. Leverage keuangan. Melalui analisis financial leverage akan memperoleh gambaran tentang sensitivitas perubahan EPS atau earning per share terhadap perubahan EBIT atau earning before interest and tax. Pengungkit keuangan diukur dengan degree financial leverage atau DFL yang dirumuskan sebagai berikut. Degree financial leverage atau DFL. Rumusnya adalah DFL sama dengan persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT, atau DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurangi interest. Hubungan analisis BEP dengan analisis leverage keuangan. Yang pertama, pengungkit operasi memberi gambaran tentang pengaruh persentase perubahan penjualan terhadap persentase perubahan EBIT. Yang kedua, pengungkit operasi memberi gambaran tentang pengaruh persentase perubahan EBIT terhadap persentase perubahan EPS. Yang ketiga, bila hubungan dan pengaruh tersebut digabungkan, akan menjadi pengaruh persentase perubahan penjualan terhadap persentase perubahan EPS. Degree Combined Leverage atau DCL. Tingkat pengaruh gabungan antara leverage operasi dan leverage financial diukur dengan Degree Combined Leverage atau DCL.
DCL sama dengan DOL kali DFL, atau DCL sama dengan volume dikali harga dikurangi biaya variabel dibagi volume dikali harga dikurangi biaya variabel dikurangi fixed cost per unit dikurangi bunga. Ya, terima kasih sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.